Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang redenominasi rupiah, mata uang kita yang sangat kita cintai ini. Redenominasi rupiah adalah sebuah cara penyederhanaan sistem pencatatan keuangan yang tujuannya meningkatkan citra mata uang satu negara. Cuman itu tujuannya. Dia tidak menyelesaikan masalah apapun. Nah, penyederhanaan ini di kita ya dengan cara mengurangi 3 nol di belakang. Jadi kalau kita punya uang 1000, nanti 3 nolnya itu dihilangkan, maka tinggal 1 rupiah saja. Kalau kita punya 10.000, maka dia menjadi ditulis nanti 10 saja, 3 nolnya dibuang. Tapi nilainya tetap sama. Ini tidak sama artinya dengan kemampuan manajemen satu pemerintah kita misalnya melunakkan nilai dolar terhadap mata uang kita. Tidak ada hubungan dengan itu. Jadi kalau sekarang 1 dolar itu 15.000 sekian, itu nilainya tetap segitu. Cuman dengan kesepakatan kemudian nolnya dibuang. Ya, ini harus ada sosialisasi yang panjang supaya orang tidak salah persepsi. Karena orang bisa saja punya persepsi bahwa ini redenominasi rupiah ini sama dengan sunring, yaitu pemotongan nilai mata uang itu. Tidak, di sini tidak ada pemotongan di situ. Tapi ini kalau tidak dipahami dengan baik bisa mengundang inflasi karena pembulatan. Misalnya harga sebuah barang, ya tas misalnya 370.000, dia menjadi 370 saja. Tapi pedagang bisa membulatkannya menjadi 400. Dan inilah inflasi itu yang sangat berbahaya sehingga orang jatuh miskin di situ. Nah, ini harus hati-hati. Kemudian orang-orang yang tidak percaya pada keadaannya, terutama di awal-awal itu, bisa mengkonversi uangnya ke dalam dolar atau mata uang yang lain. Nah, ini persiapannya sudah lama. Sebetulnya sejak 2010 katanya sudah ada persiapan tentang ini. Ya. Dan kita punya Gubernur BI Ferry Warjio itu mengatakan dia sudah lama siap untuk redenominasi rupiah ini. Dan ini bisa dilakukan kapan saja. Tapi Menteri Keuangan kita Sri Mulyani Indrawati itu sudah menetapkan ini, ya sudah menyiapkan RUU redenominasi rupiah dalam rencana strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 lewat peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 77 PMK 01 2020. Ini tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah dan DPR.
Nah sekarang kita sudah sampai di tahun 2023 dan batas akhirnya 2024. Banyak orang khawatir ini dipaksakan sehingga tahun 2024 tiba-tiba kita redenominasi rupiah. Padahal kita untuk redenominasi rupiah ini, redenominasi mata uang dimanapun memerlukan stabilitas makroekonomi, inflasi yang terkendali, nilai tukar yang rada stabil, dan kondisi fiskal yang sehat. Apakah kita memiliki semua itu? Pada saat ini kita ragu. Kenapa? Karena pertama, ini menjelang pilpres. Sekarang tahun politik yang kestabilan secara politik dan ekonomi bisa setiap saat terganggu. Dan ini bukan waktu yang pas untuk melakukan redenominasi rupiah. Apalagi tujuannya cuma itu, memudahkan pencatatan dan mengangkat citra supaya gampang menghitung, tidak salah-salah itu. Tapi sekarang zaman yang memang sudah ada mesin hitung, ada komputer dan segala macam, berapapun nolnya akan bisa dihitung. Jadi seperti kata abang kita, senior saya itu Pandi Rajasilalahi, Dr. Pandi Rajasilalahi, itu mengatakan bahwa ini tidak urgen-urgen banget dan tidak perlu. Ya, banyak negara memang sudah melakukan redenominasi mata uangnya. Turki, Brasilia, Argentina dan lain-lain sudah melakukan yang seperti ini. Inflasi dan akhirnya nol yang sudah dibuang itu kembali lagi. Nolnya menjadi tambah banyak, tambah banyak. Nah, kita bisa mengalami hal seperti itu. Padahal ini tidak menyelesaikan masalah apa-apa. Dan kita tahu ya, ini menjelang pilpres. Kemudian krisis ekonomi yang berkepanjangan belum lagi berhasil kita atasi. Ada pertumbuhan ekonomi, tapi secara umum rakyat semakin miskin karena beban pajak yang semakin banyak, tapi digangsir oleh para petugas pajak dan belum diadili, sehingga mereka tidak jera untuk melakukannya lagi. Kemudian utang kita dalam mata uang asing. Pada saat jatuh tempo kebutuhan akan falas ini, karena pemerintah tidak mampu mengontrol devisa, mengontrol para pedagang-pedagang besar kita, para konglomerat kita itu menyimpan uangnya sendiri, hasil CPU-nya, hasil minyak gorengnya, hasil batu bara, nikel dan lain sebagainya itu menjadi milik mereka dan tidak masuk ke dalam sistem keuangan Republik, tidak masuk ke BI. Jadi kalau kita coba-coba melakukan redenominasi rupiah saat ini, maka kita akan kecele, kita akan menghadapi keadaan yang sangat buruk. Dan karena itu saya sarankan untuk ditunda saja ini sampai waktu yang tidak terbatas. Ada yang harus kita lakukan memang, yaitu menundukkan dolar dan mata uang asing kepada rupiah. Kita memerlukan sistem keuangan yang berbeda. Kita mau ngepek ya mata uang kita dengan dolar atau uang manapun, ya. Tapi dengan cara kita harus kontrol devisa dulu, karena itu akan diukur. Nilai rupiah akan diukur dengan banyaknya devisa yang kita punya. Jadi kalau kita punya 234 miliar US dollar hasil perdagangan internasional kita, dan mungkin hasil nikel lagi yang belum masuk catatan, yang belum dicatat berapa itu, kalau itu bisa masuk, kalau misalnya kita punya devisa bukan seperti saat ini 130 miliar US dollar, sudah termasuk utang karena kita menambah devisa lewat utang. Ini satu pekerjaan yang mengerikan.
Untuk redenominasi rupiah ini belum waktunya, tapi kita perlu menundukkan nilai dolar lewat kontrol devisa, lewat sistem mata uang. Ya, currency board system yang kita butuhkan, di mana kita mempeg nilai rupiah dengan dolar atau mata uang manapun dengan cara menaikkan devisa kita. Devisa kita ini cuma bisa naik kalau kita kontrol para konglomerat ini, para oligarki ini, agar menaruh uangnya ke dalam sistem perbankan Indonesia seperti Cina melakukannya. Kalau ini dilakukan, mungkin kita saat ini sudah punya 1.000 miliar US dollar di BI sebagai cadangan devisa. Kalau itu dilakukan, maka mungkin nilai rupiah tidak lagi 15.000 sekian, tapi mungkin dolar akan berharga 6.700 seperti pada zaman Habibie misalnya, yang memang dilakukan upaya yang keras untuk menundukkan dolar dengan cara memainkan BUMN di pasar modal, sehingga uang masuk, dolar masuk, kemudian kita bisa menurunkan nilai dolar terhadap rupiah. Saudara-saudara sekalian, kita akan bahas lagi masalah CBS ini dan bagaimana mengangkat nilai rupiah di mata dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.